Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Yamaha mengidentifikasi masalah bagi Quartararo yang harus dihindari. Max Bartolini menunjukkan konflik dalam rencana Yamaha. Yamaha telah menyadari adanya potensi masalah bagi Fabio Quartararo yang harus mereka hindari. Direktur Teknik Max Bartolini adalah roda penggerak utama dalam rencana Yamaha untuk kembali ke puncak MotoGP. Program pengujian mereka mendapat keuntungan dari kedatangan Bartolini, aturan konsesi baru yang memberi mereka ruang lingkup lebih luas daripada pesaing mereka, dan penambahan tim satelit Pramac dan kedua pembalapnya. Namun, Bartolini menegaskan bahwa terlalu banyak fokus pada pengujian untuk masa mendatang dapat menghambat kemajuan langsung pebalap pabrikan Quartararo. Pada dasarnya, merupakan suatu keuntungan untuk melakukan banyak pengujian jika kita melihatnya murni dari tahap pengembangan, itulah keuntungan dari konsesi kami, kata Bartolini kepada Speedweek. Namun, pada saat yang sama, tidak selalu mudah untuk melakukan pengujian dengan para pebalap pabrikan. Setidaknya selama musim, kadang-kadang terjadi konflik dan tidak semudah yang Anda bayangkan. Faktanya adalah, seorang penguji adalah penguji dan seorang pembalap adalah seorang pembalap. Jika kita hanya menetapkan tugas pengujian murni selama setahun selama pengujian, maka itu akan memperlambat para pembalap pabrikan. Tidak mungkin melakukan pekerjaan ganda 100%. Kami harus selalu membiarkan mereka melaju bebas dan memperbaiki pengaturan dan kecepatan mereka. Lebih mudah dalam uji coba musim dingin. Namun, uji coba selama musim memperlambat proses pengembangan. Secara teori, kita dapat menguji banyak hal, tetapi dalam praktiknya kita tidak dapat menggunakan semuanya untuk tujuan pengujian. Satu yang paling menonjol di antara proyek uji coba Yamaha yang sedang berlangsung adalah mesin V4. Namun, kapan mesin tersebut akan melakukan debutnya pada akhir pekan balap MotoGP masih diselimuti keraguan. Yamaha memang akan membawa mesin baru ke MotoGP Prancis akhir pekan depan di Le Mans, tetapi itu akan menjadi versi terbaru dari mesin IndyCar 4 mereka saat ini. Quartararo memuji peningkatan ini sebagai lebih bertenaga setelah mengujinya pada hari Senin di Jerez, yang menjadi angin segar terbaru baginya setelah pole position dan podium di MotoGP Spanyol akhir pekan lalu. Yamaha telah menarik perhatian sepanjang tahun dengan kemajuan mereka yang stabil, dan upaya Quartararo yang menakjubkan di Jerez menjadi pengingat akan apa yang mungkin terjadi. Ia akan pulang ke Prancis minggu depan dengan membawa mesin yang lebih baik lagi, yang diharapkan dapat menyulitkan para pesaing terdepan. Dalikna tunjukkan di mana Bagnaia tidak memenuhi ekspektasi Ducati. Gigi Dalikna menilai Francisco Bagnaia, Alex Marquez dan Marc Marquez. Francisco Bagnaia berhasil naik podium akhir pekan lalu di MotoGP Spanyol, perolehan poin yang berharga karena rekan setim sekaligus pesaing utamanya Marc Marquez jatuh dari posisi terdepan. Namun, Alex Marquez dari Gresini mengalahkan bintang pabrikan Bagnaia dengan menang di Jerez untuk memuncaki klasemen MotoGP. Bagnaia juga tercatat finish di belakang Fabio Quartararo yang tampil sensasional meski mengendarai Iser M1 yang secara performa lebih rendah dari Ducati GP25. Pecco gagal memenuhi ekspektasi terutama karena ia selalu membiasakan kami untuk tampil lebih baik di hari Minggu dibandingkan hari Sabtu, kata bos Ducati Dalikna. Tetapi juga karena keberanian dan tekad yang ia tunjukkan pada putaran pertama yang spektakuler itu. Dalam kecepatan balapan, ia tidak memiliki ketajaman yang kita semua harapkan, serta puncak-puncak yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang posisi teratas. Dari perspektif kejuaraan, ia berhasil meraih posisi ketiga yang berharga untuk menambah perolehannya, tetapi faktanya tetap bahwa sangat penting bagi kami untuk meningkatkannya. Alex Marquez unggul 1 poin dari saudaranya Marc di puncak klasemen. Bagnaia, yang musimnya belum bergairah, tertinggal 20 poin di belakang sang pemimpin menjelang MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan depan. Kemenangan Alex Marquez dari Gresini memungkinkan Ducati menyamai rekor Honda sepanjang masa yakni 22 kemenangan Grand Prix berturut-turut. Rentetan pemecahan rekor menyamai dan berkat pencapaian luar biasa Alex Marquez, 5 pebalap berbeda meraih penghargaan dalam rangkaian kesuksesan yang luar biasa ini, kata Dalikna. Dan jangan lupakan hasil sprint race hari Sabtu dengan 6 Ducati menempati 6 posisi teratas. Mimpi yang terus berlanjut untuk memecahkan rekor dan motivasi yang tidak akan pernah berkurang.
Persis seperti kemenangan Alex di trek kandangnya, yang pertama di kelas utama, bersejarah dan layak diterima bukan hanya untuk pebalap yang sudah kita kenal baik, tetapi juga dan terutama untuk awal musimnya yang mengagumkan, dengan kontinuitas, kualitas, kecerdasan, kecepatan, dan kelincahan. Kemenangan pertamanya di kelas atas sungguh istimewa dan fakta bahwa ia kini juga memimpin kejuaraan dunia adalah bonus yang menunjukkan betapa hebatnya akhir pekan ini dan sebagai pengakuan atas kerja sama tim yang luar biasa dari tim Gresini. Selamat, Dalikna menambahkan, apa yang bisa saya katakan tentang Mark, sayangnya kesalahannya terjadi terlalu dini, jauh sebelum GP terbentuk dan nilai-nilai di lintasan menjadi jelas. Sebaiknya kita mulai memikirkan komitmen kita berikutnya, tanpa menyimpan keraguan tetapi mengingat semua ini. Kita tentu dapat menambahkan, dan selalu menghargai, keberanian pebalap dalam ingin kembali ke lintasan, membawa motor yang rusak parah untuk mencetak poin, dan, mengingat situasinya, ke posisi akhir yang menakjubkan, ke-12. Khususnya, di Jerez lawan-lawan kami menunjukkan apa yang mereka mampu, yang tentu saja tidak mengejutkan kami dan membuat tantangan kami dan olahraga yang luar biasa ini menjadi lebih menarik. Hal ini menjadi pengingat bahwa kami harus terus bekerja keras untuk meningkatkan level performa kami dan membuat para penggemar kami senang. Brivio yakin pabrikan lain akan goda Ogura untuk 2027. Davide Brivio, manajer tim Trackhouse MotoGP sekaligus kekuatan pendorong utama di balik perekrutan Ai Ogura, beranggapan bahwa penampilan pembalap Jepang dalam debutnya di kelas utama telah memicu ketertarikan tim lain. Salah satu kualitas utama Brivio adalah indera penciumannya yang tajam, sehingga mendukung kariernya di MotoGP. Ia menjadi pemain kunci dalam memahami tahun-tahun keemasan Yamaha, bersama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Target terbaru pria asal Italia ini adalah Ai Ogura, juara Moto2, yang diincar oleh Brivio dalam sebuah kesepakatan yang tidak pernah diduga oleh siapapun di paddock. Ketika banyak yang mengira bahwa kandidat yang tepat adalah Jo Roberts, sang eksekutif meyakinkan pembalap Jepang yang sedang tidak dalam performa terbaiknya bersama Honda tim Asia itu lebih cocok untuk tim satelit Aprilia, bersama Raul Fernandez. Hanya dalam satu balapan, kejelian Brivio terbukti, di Thailand, Ogura melintasi garis finish pada urutan kelima, sebagai wakil terbaik Aprilia, dalam debut yang menuai pujian dari semua rivalnya. Saya yakin bahwa Ai bisa melakukannya dengan baik. Itulah mengapa kami mendatangkannya. Namun kenyataannya, ia bahkan mengejutkan kami. Kami mengira Raul, di tahun keempatnya di MotoGP, akan menjadi titik acuan bagi tim, dan sejauh ini dia belum melakukannya, kata Brivio, berbicara kepada motorsport.com melalui telepon. Dia adalah orang yang banyak mendengar, yang belajar dengan sangat cepat dan tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, lanjut sang manajer, yang pasrah dengan kemungkinan kehilangan sosok pemuda tersebut. Untuk 2027, jelas bahwa beberapa tim akan mengincarnya. Namun, pada saat itu kami harus melihat opsi apa yang terbuka. Jika ada yang ingin mengantisipasi dan mempekerjakannya untuk tahun depan, maka ia harus membayar penalti dalam kontrak bocah asal Kyose Tokyo tersebut. Pada saat yang sama, motorsport.com memahami bahwa Trackhouse berniat untuk menghormati kontraknya, tetapi hanya jika ada perubahan dalam penampilannya dalam 3 bulan ke depan.